Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah wal hidayah fid din wad dunya wal akhirah. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat, mendapatkan hidayah. Kita juga doakan semoga Kiai Haji Imaduddin mendapatkan hidayah sehingga enggak aneh-aneh. Ada pertanyaan yang mungkin belum pernah saya bahas secara lugas. Bagaimana hukumnya membatalkan nasab Sadah Ba'alawi? Atau bagaimana hukumnya mengatakan bahwa Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah SAW? Artinya menafikan nasab mereka. Jawabannya adalah haram. Dan jawaban ini bukan hasil dari tesis saya, bukan hasil dari penelitian saya, juga bukan adu-aduan kitab mana yang lebih tua terus mincela-mincele, enggak ya. Ini berdasarkan apa yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam kitab Ikmalul Muallim, syarahnya Sahih Muslim, pada bab babu itlaqi ismil kufri ala to'ni fin nasabi wan nihayati wan niyahati ya. Langsung saja disingkat kepada yang bawah itu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan Nabi bersabda, isnatani, dua hal, fin nasih, di dalam manusia, huma, di mana kedua hal tersebut, bihim, apabila mereka melakukan dua hal tersebut, kufrun, adalah kafir. Ini kan keras ya. Tetapi di sini bukan mengkafirkan ya. Maka kita butuh, kalau baca hadis itu butuh syarahnya ya, biar kita faham. Apa itu yang dua? At-to'no fin nasabi. At-to'no fin nasabi itu menolak nasab seseorang. Jadi misalnya Maman anaknya Mukidi, kamu bilang Maman bukan anaknya Mukidi. Atau dari sebuah kabilah, misalnya Maman ini dari kabilah kecap asin, terus kamu bilang Maman bukan dari kabilah kecap asin ya, tapi kecap manis. Nah, itu ya, itu termasuk to'non fin nasab ya, memutus nasab orang. Lalu perhatikan sarahnya di bawah. Wa qauluhu ithnatani fin nasi huma kufrun at-to'nu fil ansabi wan niyahatu 'alal mayyiti ya. Apa maksudnya? Ai min a'mali ahlil kufri. Jadi itu adalah perbuatan-perbuatannya atau tingkah lakunya orang-orang kafir. Ahlul kufri itu orang kafir ya. Kalau kita ahlul iman ya. Wa adatihim ya, atau wa adatihim, dan juga kebiasaan mereka. Jadi aktivitas dan kebiasaan atau habit orang-orang kafir ya. Wa akhlaqil jahiliyati, dan juga merupakan attitude kalau bahasa kerennya ya, atau tingkah lakunya orang-orang primitif, orang-orang jahiliyah ya. Jadi kalau suka batal-batalin nasab itu ya itu ya, orang jahiliyah, kalau enggak ya orang kafir. Walaupun ini bukan masalah kamu menjadi kafir, karena sebagaimana dijelaskan bahwa seringkali redaksi-redaksi hadis Nabi itu kufrun itu bukan kafir. Bahkan kafaro saja itu tidak mesti kafir. Bisa jadi maksudnya kafir pun bukan kafir akidah, tetapi kafir nikmat ya. Orang menasabkan diri bukan kepada bapaknya itu kafir ya. Maksudnya kafir nikmat, dia dapat nikmat punya bapak, dia tolak ya, ingkar kepada nikmat tersebut. Nah, kemudian wahuma, dan kedua hal itu ya, haslatani adalah dua perkara, mazmumatani, yang terkutuk, tercela, busuk, bau ya. Entah dibungkus atas nama tesis lah, testis, sama aja ya. Muharramatani, yang jelas diharamkan, fi syar'i, di dalam syariat. Jadi sudah jelas ya, membatalkan nasab itu haram secara syariat. Mungkin ada di pojok penggemar tesis mungkin tanya, loh itu kan membatalkan nasab yang sah. Kalau Ba'alawi kan tidak sah. Kalau nasab tidak sah Pak, ngapain dibatalkan? Blok. Anda membatalkan nasab itu karena nasabnya itu sah, Anda anggap batal. Ada orang membatalkan sesuatu yang sah? Kan enggak Pak ya. Nah, itu logika pendek. Kalau mau logika lebih panjang, ini kan bicara syariat Pak. Siapa yang tahu nasab itu sah atau tidak sah? Kalau sudah berkaitan dengan syariat, maka ya orang-orang syariat.
Maka bahasanya adalah di sini nasab yang syah secara syariat, mathabata syar'an. Kalau Anda ingin tahu nasab itu sah atau tidak secara syariat, Anda belajar ilmu nasab, Anda belajar ilmu syariat. Kalau tidak mau belajar, Anda ikuti ulama ahli nasab, ikuti ulama ahli syariat. Simple kan? Bagaimana menurut ulama nasab? Sah, ya sah. Bagaimana menurut ulama-ulama ahli syariat? Sah, ya sah. Siapa ulama ahli syariat? Ulama ahli fikih, Al-Haythami, As-Sakhawi. Keduanya ini tidak membatalkan nasab ini. Kalau tidak membatalkan, berarti mereka menganggap sah. Tidak mungkin mereka itu tidak membatalkan, tidak mengesahkan sekaligus. Nggak ada kerjaan gitu, apa no comment gitu. Ketika mereka menyebut, itu membuktikan bahwa nasab ini benar. Kalau salah sudah dikoreksi sejak awal. Tradisi dari Al-Asqalani, ketika membaca nasab orang salah, langsung ditegur di tempat. Muridnya As-Sakhawi membacakan nasab Ubaidillah bin Ahmad, tidak ditegur, bahkan dirilis. Itu berarti benar. Bagaimana dengan Az-Zabidi? Itu semuanya ulama ahli syariat. Jadi nasab ini sudah sah secara syariat, sah secara ilmu nasab. Muncul orang kresek berijtihad menjadi mujaddid, mujtahid, mujallid, julid ya. Oh, tidak ada kitabnya. Kitabnya kurang tua. Pertanyaannya, dia membatalkan itu atas dasar ilmu apa? Ilmu syariat kah? Ilmu nasab kah? Atau ilmu menurut dia saja? Itu ya. Itu masalahnya, Pak. Jadi kalau sudah nasab Ba'alawi ini masuk kepada nasab yang sah secara syariat, maka berarti masuk kepada nasab yang tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dito'en. Kalau ada yang mento'en, maka dia pelaku haram. Kenapa? Karena muharramah ya, diharamkan. Simple, Pak, simple. Justru kalau kamu membatalkan nasab orang yang sah secara syariat, kamu yang dosa. Lalu bagaimana dengan fatwa konsletnya Ki Haji Imaduddin itu? Ya, Pak. Mungkin akan ada yang lebih aneh dari itu. Ya, kita maklumi lah ya. Kita maklumi saja ya. Namanya sejak awal aja sudah aneh. Berubah-berubah, pindah-pindah gawang. Mungkin nanti akan ada fatwa kafir ya. Bukan hanya haram, mungkin kafir nanti. Kita tunggu-tunggu saja ya. Dan pilihan ada di tangan kita. Kita bicara syariat, kita bicara hukum syariat. Nasab ini masuk ke dalam syariat. Kenapa? Karena sudah berkaitan dengan hukum, Anda membatalkan atau mensahihkan. Karena sudah masuk kepada perilaku yang masuk kepada to'nun fil ansab ya. Begitu ya, begitu sesimpel itu sebetulnya ya. Jadi agak aneh juga mujaddid dari kresek ini ya. Justru dia mengatakan haram kalau menyatakan Ba'alawi sah. Berarti dia mewajibkan mento'en nasabnya Ba'alawi. Berarti Ki Haji Imaduddin mewajibkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang wajib. Kenapa saya bilang wajib menerima nasabnya Ba'alawi? Karena haram mento'ennya. Kalau haram menolak berarti wajib menerima. Sudah begitu ya. Artinya apa? Anda harus terima. Nasabnya ini sah. Karena secara syariat sah. Secara nasab sah. Perkara perkitabannya Ki Haji Imaduddin nyari mungkin di Google nggak nemu lalu tidak sah, urusan Ki Haji Imaduddin ya. Makanya Allahumma hdihi wahdina hadzal sabil ya. Sudah terlalu leceh ini ya. Sudah itu aja hujahnya, nggak ada kitabnya, dari mulai pertama sampai sekarang. Mulai gawang pindah dari pojok kiri pojok kanan, begitu aja hujahnya. Bahkan merasa menemukan buktinya kitabnya Al-Makrizi. Al-Makrizi padahal mengutip Al-Janadi, Ali Abi Alawi. Oleh Ki Imaduddin malah dianggap punya Al-Makrizi itu bertentangan dengan punya Al-Janadi, mengkoreksi punya Al-Janadi. Padahal Al-Makrizi yang belakangan kok diterima, kan lebih mudah. Mincle.